Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel FKUGJ. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai cara pemeriksaan tajam penglihatan mata jauh dan dekat menggunakan Snellen chart dan koreksi kelainan refraksi sederhana menggunakan alat. Selamat menyaksikan, jangan lupa klik like dan share video ini, kemudian klik tombol lonceng dan subscribe channel ini untuk memastikan bahwa kalian dapat notifikasi apabila ada video baru. Selamat pagi Pak. Pagi Dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Tias. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan tajam penglihatan pada mata Bapak. Prosedurnya adalah saya akan meminta Bapak untuk membaca poster dengan salah satu matanya secara bergantian. Apakah diizinkan Pak? Iya Dok, saya izinkan Dok. Baik, apabila diizinkan silakan duduk di kursi pemeriksaan. Baik Dok. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tajam penglihatan jauh menggunakan Snellen chart dan apabila pasien tidak bisa membaca bisa menggunakan e-chart. Permisi Pak, mata kirinya ditutup menggunakan telapak tangan kiri tanpa ditekan ya Pak, seperti ini. Baik Dok. Bapak coba sebut huruf yang saya tunjuk ya Pak. Baik Dok. E, N, Z, Y, L, V. Pada pemeriksaan ini, jika pasien hanya bisa menyebutkan huruf sampai baris ketiga, berarti visual acuity mata kanan pasien tersebut adalah 20/70 atau yang kita sebut dengan VOD sama dengan 20/70. Artinya, pasien dapat melihat objek dalam jarak 20 feet, sedangkan penglihatan mata normal dapat terlihat dalam jarak 70 feet. V, U, F, V, P, N, T. Kurang jelas Dok. S, F. Pada pemeriksaan ini, pasien dapat membaca baris kelima dengan kesalahan penyebutan dua huruf. Maka kita sebut visusnya dengan FOD sama dengan 20/40 F-2. F-2 artinya adalah false 2. Yaitu dari satu baris tersebut, huruf yang tidak terbaca ada sebanyak 2 huruf. Pada baris Snellen chart dengan 5 huruf, pasien setidaknya harus membaca 3 huruf dengan benar. Sedangkan pada baris Snellen chart dengan 8 huruf, pasien setidaknya harus membaca 5 huruf dengan benar. Kurang terlihat Dok. Kurang terlihat Dok. Masih kurang terlihat Dok. Apabila pasien tidak bisa membaca sampai baris ke-8 atau 20/20, maka kita akan melakukan pemeriksaan pinhole. Pada pemeriksaan pinhole, pasien diminta melihat melalui lubang pinhole pada mata kanannya. Sedangkan mata yang tidak diperiksa ditutup menggunakan occluder. Pemeriksaan pinhole dimulai dari baris terakhir chart yang dapat dibaca pasien. Baik Pak, silakan dipakai alatnya, lalu kemudian nanti sebutkan huruf apa yang saya tunjuk ya Pak. Baik Dok. F, N, E, S, C, R, T, V, H, F, N, G. Mengapa saat pemeriksaan pinhole pasien mampu melihat lebih baik? Karena lubang di tengah occluder tersebut membatasi semua cahaya yang masuk dari segala arah, sehingga mata pasien hanya terfokus pada titik tengah visual aksis pasien. Prinsip pemeriksaan pinhole adalah jika pasien mampu melihat dengan baik setelah menggunakan pinhole. Artinya, pasien tersebut mempunyai kelainan refraksi dan pasien tersebut membutuhkan koreksi refraksi. Bagaimana apabila pasien tidak bisa menyebutkan dari baris paling atas di Snellen chart? Maka pemeriksa harus melakukan pemeriksaan hitung jari atau counting finger. Baik Pak, silakan sebutkan huruf yang saya tunjuk ya Pak. Baik Dok. Tidak terlihat Dok. Baik, karena pasien tidak bisa membaca dari huruf terbesar di Snellen chart, maka saya akan melakukan pemeriksaan counting finger dimulai dari jarak 1 meter di depan pasien. Pemeriksaan dimulai dari jarak 1 meter di depan pasien, kemudian tanyakan kepada pasien angka berapa yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Pastikan menggunakan pakaian yang berwarna terang. Baik Pak, silakan sebutkan angka yang saya tunjukkan ya Pak. Iya Dok. Ini angka berapa Pak? 1, 2, 5, 4, 3,
Baik, jika pasien bisa menjawab dengan benar, maka pemeriksa harus mundur 1 meter dari pasien. Jika pasien hanya bisa menyebutkan angka dari jarak 1 meter, maka visual acuity pasien tersebut adalah 1/60. Jika hanya bisa menyebutkan dari jarak 2 meter, maka visual acuity pasien tersebut adalah 2/60. Jika pasien hanya bisa melihat dari jarak 3 meter, maka visual acuity pasien tersebut adalah 3/60. Atau kita bisa sebut visus ODS pasien adalah CF sama dengan 3/60. Artinya, pasien dapat melihat objek dalam jarak 3 meter, sedangkan mata normal dapat melihat dalam jarak 60 meter. Baik Pak, silakan sebutkan angka yang saya tunjukkan ya Pak. Iya dok. Ini angka berapa Pak? 2 dok. 4 3 3 4 2 dok. Baik, apabila pasien dalam jarak 1 meter tidak bisa dengan benar menyebutkan minimal 3 kali, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan menggunakan hand movement atau lambaian tangan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hand movement atau lambaian tangan. Saya akan memulai pemeriksaan dari jarak 1 meter di depan pasien. Saya akan meminta pasien untuk mengikuti arah lambaian tangan saya. Seperti ini contohnya ya Pak ya. Ini ke kanan, kemudian ini ke kiri. Mengerti Pak? Mengerti dok. Baik, saya akan mulai ya Pak ya. Ke arah mana Pak? Kiri. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Jika arah pasien sudah betul dan sama dengan gerakan lambaian tangan pemeriksa, maka visual acuity pasien tersebut adalah 1/300. Artinya, pasien tersebut hanya bisa melihat lambaian tangan dari jarak 1 meter, sedangkan penglihatan normal bisa melihat lambaian tangan dari jarak 300 meter. Ulangi pemeriksaan 3 kali pada setiap titik dengan menyebutkan arah gerak tangan. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hand movement. Sekarang coba ikuti arah lambaian tangan saya ya Pak. Baik dok. Oke. Ini ke arah mana Pak? Tidak terlihat dok. Kalau sini? Tidak terlihat juga dok. Kalau yang ini? Tidak terlihat dok. Kalau ini Pak? Tidak terlihat juga dok. Oke. Baiklah, apabila dalam jarak 1 meter, pasien tidak bisa menjawab dengan benar sebanyak 3 kali, maka kita akan melanjutkan pemeriksaan dengan menggunakan senter atau yang bisa kita sebut light perception. Cara pemeriksaannya adalah sama dengan pemeriksaan pada hand movement, yaitu jaraknya 1 meter. Oke. Baik Pak, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan senter. Apabila Bapak melihat cahaya, Bapak bilang melihat ya Pak. Baik dok. Mengerti Pak? Mengerti dok. Oke. Saya mulai ya Pak ya. Apakah terlihat Pak? Terlihat dok. Terlihat Pak? Tidak dok. Apakah terlihat? Iya dok, terlihat. Apakah terlihat Pak? Tidak dok. Sekarang terlihat atau tidak? Tidak dok. Apakah terlihat Pak? Iya dok, terlihat. Oke, baik. Apabila pasien dapat melihat cahaya, maka visusnya adalah 1 per tak terhingga. Baik Pak, sekarang coba sebutkan arah datangnya cahaya sesuai dengan persepsi Bapak. Baik dok. Mengerti Pak? Mengerti Oke, dok. kita mulai ya. Kalau yang ini? Kiri dok. Kalau yang ini? Dari atas dok. Kalau ini? Dari bawah. Kalau yang ini? Dari bawah dok. Kalau yang ini Pak? Dari kanan dok. Oke. Baik, pemeriksaannya sudah selesai ya Pak? Baik. Pertama, kita lakukan pengukuran jarak pupil untuk penglihatan dekat. Pemeriksa berhadapan dengan pasien pada jarak 30-40 cm. Posisi mata pemeriksa harus sejajar dengan mata pasien. Letakkan penggaris melewati hidung pasien, tutup mata kanan pemeriksa, dan gunakan mata kiri.
Sejajarkan angka 0 pada penggaris dengan limbus temporal mata kanan pasien. Pertahankan posisi penggaris, tutup mata kiri pemeriksa dan sejajarkan limbus nasal mata kanan pasien atau refleks cahaya kornea pada mata kanan dan kiri pasien dengan ukuran pada penggaris. Kemudian, baca hasil pengukuran. Jarak pupil untuk penglihatan dekat pasien adalah 62 mm. Atur jarak pupil, tambahkan 2 mm dari hasil perhitungan jarak pupil pada penglihatan dekat. Kemudian, pasang trial frame. Koreksi dimulai pada mata kanan pasien. Tutup mata sebelah kiri pasien tanpa menekan bola mata atau dengan menggunakan occluder. Lakukan tajam penglihatan jauh tanpa pinhole dan dengan menggunakan pinhole. Catat huruf terkecil pada baris yang dapat dibaca oleh pasien. C. H. Tidak terbaca, dok. Tidak terbaca. Tidak terbaca lagi, dok. Tambahkan lensa sferis positif dimulai dari lensa sferis positif 0,5 dioptri pada mata kanan pasien. Tanyakan apakah huruf terkecil terakhir pada baris yang dapat dibaca oleh pasien terlihat lebih jelas atau tidak. Silakan Pak, sebutkan huruf yang saya tunjuk ya. Baik, dok. Huruf apa Pak? Tidak terlihat, dok. Kalau yang ini? Masih tidak terlihat, dok. Kalau yang ini Pak? Tidak terlihat juga, dok. Kalau yang ini? Tidak terlihat, dok. Kalau yang ini bagaimana Pak? Masih tidak terlihat, dok. Apabila penglihatan bertambah buram, ganti lensa menjadi sferis minus 0,5 dioptri, kemudian tanyakan apakah sudah jelas atau belum. Apabila terlihat lebih jelas, tambahkan ukuran lensa sferis negatif sampai dengan tajam penglihatan terbaik atau tajam penglihatan menjadi 20/20. Untuk koreksi miopia, pilihlah lensa sferis negatif dengan ukuran lensa terkecil yang memberikan tajam penglihatan terbaik. Periksa kembali tajam penglihatan kedua mata dengan menggunakan lensa koreksi yang terpasang. Pasien diminta untuk berdiri dan berjalan. Tanyakan apakah pasien merasa nyaman dan tanyakan apakah ada keluhan pusing ketika kacamata dipakai. Apabila ada keluhan pusing, konsultasi ke dokter spesialis mata. Sudah cukup nyaman, dok. Berikut merupakan langkah-langkah dalam pemeriksaan tajam penglihatan dekat. Yang pertama, pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan lensa koreksi kacamata jauh terbaik. Yang kedua, pasien diminta untuk memegang kartu tes baca dekat pada jarak 30 cm. 3. Minta pasien untuk mengucapkan atau membaca setiap kata atau kalimat pada garis karakter terkecil yang dapat dibaca pada kartu. Yang keempat, nilai tajam penglihatan baca dekat dapat dilihat pada ujung sebelah kanan atau kiri dalam setiap baris. Yang kelima, catat hasil pemeriksaan tajam penglihatan dekat dalam M. Tambahkan lensa sferis positif pada kedua mata, dimulai dari positif 1, setiap perubahan ditambahkan positif 0,25. Setelah itu, mintalah pasien untuk membaca kalimat pada garis yang masih dapat dibaca. Baik Pak, silakan baca baris ini, baca dari baris terkecil yang Bapak bisa baca. Baik, dok. Impression, lensa progressive Rodenstock yang didesain secara individual dengan teknologi paling modern. Selanjutnya kurang bisa dibaca, dok. Ya, baiklah, saya akan menambahkan lensa positif dimulai dari positif 1. Permisi ya Pak. Iya, dok. Permisi ya Pak. Iya, dok. Silakan dibaca kembali Pak. Dari baris yang terkecil yang Bapak bisa baca ya. Baik. Progressive Pure Life, lensa progressive Rodenstock dengan standar baru sehingga akan memberikan lapangan pandang luas.
tidak menimbulkan stres penglihatan, dapat dipakai pada aktivitas sehari-hari dan penglihatan yang tajam dan kontras di malam hari. Baiklah, tajam penglihatan dekat pasien bernilai 20 M. Pemeriksaan mata tajam penglihatan jauh dan dekat serta koreksi kelainan refraksi sederhana sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Saya Dr. Tias, pamit undur diri. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!